Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I want to interpreting Muslim victims COVID-19. Let's hearing this recording. This is the reality, not just numbers on a chart. Real lives lost. Ya, pembawa acara tersebut mengatakan bahwa ini merupakan sebuah kejadian nyata dan bukan merupakan rekayasa atau sekedar data grafik belaka. 10 meters long and 2 meters wide, this grave prepared for multiple burials. This is the first time we've done this in this country, so it isn't typical, but it's being done at the request and needs of the Muslim community, who've come to us and said, we really need to be able to increase the speed at which we can bury our loved ones. Ya, pembawa acara tersebut mengatakan bahwa panjangnya 10 meter dan lebar sepanjang 2 meter. Pemakaman dipergunakan untuk pemakaman banyak orang. Kemudian narasumber yang bernama Richard melanjutkan bahwa hal ini pertama kali terjadi di negara tersebut. Dan dia mengatakan itu tidaklah sulit. Itu dilakukan atas permintaan komunitas muslim. Mereka sangat membutuhkan dan mereka harus mengatasi rasa saling empati yang terikat satu sama lain. Allahu Akbar. One prayer for 10 people. Muslims and Jews bury the dead as quickly as possible. Guidance that's remained unchanged for centuries. It speeds the soul's ascent to the heavens, they say, and opens the door for those left behind to start grieving. Cemeteries have become overwhelmed. Here they've gone from 5 burials a week to 30. Satu pemakaman diperuntukkan untuk 10 orang. Muslim dan para Yahudi dikuburkan pada hari itu secepat mungkin. Ya, adat yang mereka lakukan selama berabad-abad tidak pernah berubah. Itu dilakukan guna menenangkan jiwa orang yang meninggal dan mereka percaya hal tersebut akan mengantarkannya ke dalam surga. Dan Muslim dan Yahudi membuka pintu bagi orang-orang yang ingin berduka dan berbelasungkawa. Kuburan menjadi sangat penuh. Di negara tersebut dilakukan pemakaman sebanyak 5 kali dalam satu minggu, yang artinya 30 pemakaman dalam satu bulan. This is not a mass grave. It is only to accommodate and to ensure that in 2 days they were able to dig up this grave. Whereas imagine digging 10 individual graves. It may take probably maybe over a week. And this a first for British Muslims. Ya, narasumber kedua mengatakan bahwa pemakam tersebut bukanlah pemakaman asal-asalan dan pemakaman yang berantakan. Pemakaman tersebut mereka pastikan sendiri bahwa dalam 2 hari mereka dapat menggali kuburan seperti penggalian pada biasanya, dan jika mereka melakukan penggalian untuk satu makam, satu orang yang dikuburkan, maka itu akan memakan waktu yang sangat lama. Dan mereka percaya bahwa hal yang mereka lakukan, di mana 10 orang diperuntukkan dalam satu pemakaman, akan mempercepat dan mempersingkat waktu. 10 burials, one straight after another. This method is described as Saf al-Amwat. In Arabic, that means rows of deceased. Each individual is given their own funeral rites before being buried in rows. It means multiple burials can take place in a short period of time. Ya, metode tersebut dinamakan dalam bahasa Arab sebagai Saf al-Anwas, yang berarti mawar. Ya, mungkin bisa dikatakan mawar yang sedang layu atau mawar yang sedang sakit. Masing-masing individu diberikan pemakaman mereka sendiri sebelum dilakukan pemakaman Saf al-Anwas tersebut. Itu berarti banyak pemakaman terjadi dalam waktu singkat, karena memang sudah disebutkan tadi bahwa 10 orang dimakamkan dalam satu pemakaman. Most extraordinary goodbye. Social distancing means 33-year-old Ayub Akhtar's family can't be here. I went outside, and the most I could actually do was just sit there, wait 5 minutes, not be allowed anywhere, and just come home. It's just difficult. Last time I saw my brother,
It's been 3 weeks, and he left in the ambulance, and that was the last time I saw him. Nothing. Ya, social distancing merupakan kegiatan yang memperintahkan orang yang satu dengan orang lain untuk menjaga jarak. Ya, misalkan orang yang tidak keluar atau ya jaga jarak, dalam satu keluarga juga menjaga jarak. Dan ada narasumber ketiga, dia mengatakan bahwa dia keluar, dan hal yang dia lakukan ketika keluar hanya duduk sekitar 15 menit. Dia tidak diizinkan berada dimanapun, dan dia tidak diizinkan untuk kemanapun. Kemudian dia pulang. Ya, dia bilang itu sulit. Dan dia mengatakan bahwa terakhir kali dia melihat saudaranya sudah 3 minggu dan dia pergi dengan ambulan. Dia mengatakan itu adalah terakhir kali dia melihatnya. Demonstrates the human cost of the coronavirus, like watching 10 burials take place in the time it would normally take to do just one. But these aren't normal times, and there aren't just 10 bodies. The site for the next Saf burial has already been prepared. Sadia Chowdhury, Sky News. Ya, tidak ada yang menunjukkan manusia terpapar atau bisa selamat dari virus corona. Dan bisa dilihat di negara tersebut terjadi 10 orang dalam satu pemakaman yang terjadi dalam satu hari. Pada waktu normal, ya tentu saja tidak mungkin 10 orang dikuburkan dalam satu hari atau secara cepat, karena hal ini terjadi hanya pada masa-masa wabah virus corona sekarang. Di saat 10 orang tersebut dikuburkan, ya dikatakan tadi 10 bodies, ya berarti 10 badan atau 10 orang, maka para penggali kubur lain menyiapkan pemakaman untuk saf berikutnya, karena memang 10 orang yang dimakamkan, masih ada lagi orang lain yang meninggal karena terpapar oleh virus corona. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.